Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini akan menyaksikan berbagai praktek baik acara inseminasi yaitu CGP dari Bukina. Untuk itu hari ini bersama-sama untuk berbagi praktek ini sama-sama membaca basmalah. Kemudian nanti ada rekan-rekan guru agar mensupport Bu Pina agar nanti ke depan CGP-nya lulus. Amin. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Bu Pina. Semangat Pina ya. Silakan sama-sama untuk mengikuti acara diseminasi ini dengan baik. Ya, itu saja kata dari Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi modul 1.4 ini, dan juga kepada teman-teman semua rekan sejawat saya yang sudah berkenan hadir di siang hari ini, menyempatkan waktunya untuk melihat aksi nyata saya tentang diseminasi modul 1.4. Nah, di sini saya akan memberi pemahaman atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini. Alhamdulillah, saya sendiri Purnama Kursiani. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang, unit kerja SD Grade 5. Mohon izin meminta waktunya untuk mulai acara ini. Teman-teman, sebelum memulai ke acara inti, saya ingin saya di sini mempunyai gambar, sebuah gambar hewan. Mungkin yang terlihat gambar gajah, tapi ternyata di dalamnya sudah banyak gambar hewan. Nah, di sini saya akan sedikit sebentar untuk melatih fokus kita. Silakan Bapak Ibu melihat gambar di depan. Ada hewan apa saja dan ada berapa hewan yang ada di dalam gambar tersebut. Silakan. 5. Saya kasih waktu 1 menit deh. 4. Bagaimana? 3, 6, 5, 4, 9. Ayo, dilihat dulu yang cermat. Fokus. 9, 10. Bagaimana sudah? Ada yang menjawab 10? WH. Ayo fokus. Saya udah siap, tak khawatir belum fokus bentar ya. Kan harus terus aja. Bagaimana sudah? 8. Oke, sudah. Kita akan melihat ada berapakah hewan yang ada di depan. Yang pertama mungkin gajah ya yang terlihat. Di belakangnya itu ada lumba-lumba. Di sini ada mata atau ikan. Ini? Apa itu segini dong? Bukan. Ayo apa? Iwak, kayak rusak, kayak Buaya. Kelihatan ke buaya? Pocongnya buaya. Oke, ini ada kura-kura. Ini ada
Oke, coba slide selanjutnya Pak Idar. Nah, di sini ada banyak macamnya ternyata. Bagaimana, ada berapa? Banyak. Nah, itu untuk melatih fokusnya Bapak Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada 16 hewan ternyata. Kalau kita lebih jeli ya. Cuma itu bahasa Inggris saya tidak paham. Jadi Bapak mau gorila juga? Oh, gorila. Oh, dapat gorila. Ya, ada nyamuk, ada serangga. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah studi kita di siang hari ini. Kita akan lanjut ke materi inti. Nah, di sini saya sudah mempelajari tentang budaya positif. Nah, dan ternyata budaya positif itu banyak sekali. Nah, yang pertama ada restitusi, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman dan konsekuensi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir keyakinan kelas. Saya yakin kita pun di sekolah sudah sedikit menerapkan yang namanya disiplin positif. Ya Bapak Ibu, saya sudah tahu dari wali kelas saat mulai tahun ajaran baru, Bapak Ibu wali kelas sudah membuat keyakinan kelas. Sudah? Membuat? Sudah. Nah, itu ternyata sudah masuk budaya positif kita di sekolah kita. Lanjut. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tahun ini, kita dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah memakai kurikulum Merdeka, yang artinya semua siswa atau murid itu sudah harus paham atau tahu tentang profil belajar Pancasila. Karena kita dengan kurikulum Merdeka ini mengacu dengan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini ada pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu hafal? Boleh kita nyanyi? Boleh. Bareng-bareng. Pakai gerakan. Boleh ada mau mimpin? Nggak ada mimpin. Kamu nih. Ayo nyanyi. Ayo. Oke, kita mau nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kritis ya, bukan krisis ya. Krisis ekonomi kasih. Oke, di sini adalah profil belajar Pancasila. Saya sendiri tidak hafal profil belajar Pancasila kalau tidak sambil bernyanyi, betul tidak? Ya. Tapi kalau misalnya sambil bernyanyi pasti semua hafal. Begitupun anak-anak juga sama. Kalau sambil bernyanyi akan hafal. Lanjut, Pak. Ya, selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membangun rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini adalah ilusi tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lanjut. Ya, di sini ada mengubah paradigma stimulus, respon dan teori kontrol. Respon stimulus, respon dan teori kontrol itu berbeda. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, tapi ternyata teori kontrolnya kebutuhan kita tuh berbeda. Ya, Bapak Ibu. Dalam seperti anak-anak, kebutuhan anak-anak pun dalam satu kelas 30 siswa pasti kebutuhannya berbeda. Betul? Ada siswa yang kurang pemahamannya, ada siswa yang
benar-benar pun sudah berbeda. Jadi kita juga bukan harus membedakan ya, tapi harus lebih melihat perbedaannya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti Bapak Ibu pun sama. Bapak Ibu kelas 1, kelas 2 pasti punya gambaran yang berbeda tentang anak murid Bapak Ibu. Di sini yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi ternyata terkontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak semua orang sama memiliki pandangan yang sama. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi ternyata terkontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dalam kasus di sekolah, ada siswa yang memiliki perilaku mungkin menurut Bapak Ibu perilaku buruk, tapi ternyata dia memiliki tujuan, yaitu apa? Mencari perhatian. Ya, jadi tidak semua siswa itu mereka itu memiliki perilaku buruk. Dilihatnya kesalahan, dia salah nih, selalu mencari teman yang ternyata dia punya tujuan apa? Tujuannya dia pengen lebih diperhatikan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Belum tentu Bapak bisa mengontrol anak-anak, tapi anak-anak harus bisa mengontrol diri mereka sendiri, ya kan? Nah, selanjutnya, saya bisa mengontrol pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Dari kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan itu tidak baik ya ternyata untuk siswa. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi harus memberi pikiran yang positif thinking atau keyakinan kepada murid untuk selalu, ayo kamu pasti bisa gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, disiplin positif, tentang penghargaan itu ternyata tidak baik, bukan tidak baik ya, tidak tepat. Karena bisa menimbulkan pemikiran anak yang saya mau emang baik sih untuk jadi dia semangat, tapi ternyata tidak untuk ke depannya dan ancaman atau hukuman karena itu bisa berulang-ulang. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, di sekolah ada profil belajar Pancasila, bertakwa dan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Berhak Mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bermalas cerdas. Itu adalah nilai kebajikan yang ada di sekolah. Dan untuk di sini ada juga primary years program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, dan percaya diri. Dan yang terakhir ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Di sini, untuk siswa mungkin ada profil belajar Pancasila. Nah, untuk kita sebagai guru, nah ternyata dalam organisasi atau institusi di SD ini, kita juga harus memiliki yang namanya toleransi, itu harus ya. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan ini pada diri Bapak Ibu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia selain uang? Ya nasi sekarang. Oke, kata Pak Mani, apa rekreasi itu kebutuhan benar sih, karena kalau kita tidak ada refreshing yang ada kita jenuh atau stres ya. Nah, tapi selanjutnya apa? Shopping kata Bu Ami, benar. Untuk kaum hawa itu adalah hal yang paling dibutuhkan, betul
Yang pertama itu apa? Duit. Ya betul. Itu sebagian kebutuhan dan dasar manusia. Tapi ternyata kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti Bapak Ibu mengajar siswa, apa sih yang ingin Bapak Ibu inginkan? Menjadikan murid yang pintar atau cerdas. Nah, itu tujuan Bapak Ibu. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini tujuan kita juga, kita bekerja untuk memberi apa? Kepuasan untuk kita ya. Ketika kita bekerja memberi kepuasan untuk kita ketika kita mendapat gaji. Mungkin itu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita sebagai manusia tentu pasti harus bertahan hidup dengan cara makan, minum, olahraga, menjaga kesehatan, betul? Jajan. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kebutuhan kita itu selain makan, minum, jajan, ternyata ada yang namanya kasih sayang. Hidup tanpa cinta rasanya iya. Nah, itu kebutuhan kita ya, kasih sayang sesama, dari rasa ingin diterima, dari pasangan, dari teman, lingkungan di sekolah, dan keluarga itu yang kita butuhkan. Sama seperti murid juga memiliki kebutuhan kasih sayang dan kita sebagai guru. Jadi kita juga kan di sekolah itu sebagai orang tua kedua untuk anak didik kita. Yang kedua, kebebasan. Butuh tidak kebebasan Bapak Ibu? Betul? Bebas. Nah, betul kata Wana. Kita butuh kebebasan, tapi kita juga harus tahu batasan kita. Nah, seperti halnya kita bebas di negara kita bebas memberi pendapat. Tapi baik lagi, jika pendapat kita tidak diterima, kita pun harus ikhlas menerimanya. Kedua, keempat kesenangan. Keempat kesenangan yaitu kalau kata Pak Muani kan kita juga butuh refreshing. Ketika kita refreshing kita senang, bukan? Iya. Nah, itu kesenangan. Kita juga membutuhkan kesenangan di dalam keluarga, di tempat kerja, di dalam kelas. Dan yang terakhir, penguasaan. Penguasaan itu kita sebagai penguasa, tapi kita juga harus tahu batasan juga. Nah, itu. Penguasaan dalam hati. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, pakaian, dan keamanan. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Ana. Nah, di sini ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan psikologis ternyata itu sangat berpengaruh pada mental kita, betul? Jika kita merasa tidak disayangi, dihargai, maksudnya kan ke itu ya, ke mental kita, iya kan? Kamu emosi dong, ya. Jadi ternyata kasih sayang itu dan rasa diterima itu butuh, benar, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi anak-anak tuh kadang kan yang pengen sayang ibu, pengen ditunjuk terus, ya kan? Ada yang nggak mau gitu. Dan mereka anak dengan orang tuanya. Bapak ibu juga kan memiliki keluarga di rumah, tentunya harus bisa memberikan kasih sayang yang bisa diterima oleh keluarga. Mereka juga biasanya suka bekerja dan dalam berkelompok. Nah, anak-anak juga kadang suka kan kalau berkelompok, belajar kelompok itu bisa membangun rasa kasih sayang mereka untuk berkolaborasi, saling
karena apa ya, saling mencurahkan pendapat mereka, mungkin itu. Nah, di sini penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemampuan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, jadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara, kita tidak didengarkan, sakit hati tidak? Sakit ya tentunya. Nah, jadi kita juga memiliki penguasaan kebutuhan kita itu karena kita juga ingin diakui atas prestasi kita. Dianggap ya, karena kita juga memiliki harga diri. Kebutuhan ini betul-betul keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Kenyataannya, Bapak Ibu dalam kelas kita, anak yang mempunyai penguasaan itu selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Biasanya kelas 2 atau kelas 1 nangis kalau melakukan kesalahannya. Nah, mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Saya menemukan siswa di kelas 2 ketika olahraga, dia ingin menjadi yang terbaik. Ketika dia tidak kalah saat lari, dia nangis. Nah, ternyata ya memang ya penguasaannya. Kelas juga ada. Di kelas 1. Nah, ya reaksinya berbeda. Mungkin kalau kelas bawah langsung nangis. Kalau kelas atas mungkin langsung ngambek atau diam. Mimiknya berbeda. Iya betul, mimiknya yang berbeda. Karena emosionalnya juga sudah berbeda. Selanjutnya ada kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kita juga dibebaskan untuk memilih. Nah, kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi anak-anak yang bebas itu ternyata anak yang sering mencoba-coba nih, suka mencoba aja, tapi tidak terbawa dengan orang lain. Banyak contohnya di kelas bawah ya, ada, saya memperhatikan di kelas bawah juga ada anak yang ternyata kebebasan ya. Nah, selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Betul? Betul. Iya kan? Apalagi kalau nggak ada. Ya kan? Mewakili dia. Menyedihkan sekali kalau kita tidak mempunyai kesenangan. Yang ada mukanya asem aja tiap hari, tidak ada kesenangan. Betul? Berarti kalau asem berarti Nggak pakai skincare. Asam mana glowing pak? Kamu udah kemarin sayur asam kurang. Lanjut ya Bapak Ibu di sini. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Kayaknya siapa itu? Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka sering terlihat lucu. Siapa tuh? Ada nggak di kelas yang seperti itu? Padahal Kelas sudah bawah, berkesan kelas bawah ya. Kelas tinggi mah pengotor. Kelas 6 mah. Langsung eksplosif wali kelasnya. Nah itu ada tentang kesenangan. Sekolah bagus. Kita lanjut di sini ada motivasi perilaku manusia.
dua motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan diri atau dari orang lain. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan ketika saya sudah lulus CGP? Itu pertanyaannya, untuk motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Sudahkah Bapak Ibu menanyakan ini pada diri Bapak Ibu? Sudah. Ya, yang tentunya Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Nah, ini adalah tentang motivasi perilaku. Di sini ada 3 motivasi tentang motivasi, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ternyata dalam menumbuhkan budaya disiplin positif di sekolah atau di kelas, kita harus mengumpulkan 3 ini. Nah, yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nanti akan nyambung ke tadi ya. 5 posisi kontrol guru. Pertama ada hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada di mana posisi Bapak Ibu? Manajer. Wami di mana? Saya. Penghukum. Semua juga pasti ingin menjadi seorang manajer, betul? Kita ingin mengontrol siswa dengan posisi manajer. Tapi kenyataannya di lapangan saya yakin Bapak Ibu pasti masih ada yang melakukan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau. Nah, di sini kita akan melihat 5 posisi kontrol guru. Kita akan tahu nih kita ada di mana nih posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Gimana anaknya sih? Ya, gimana kasusnya ya, Bu ya? Ya, di sini ada contoh beberapa 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini contohnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya dihukum atau tidak? Dihukum dengan cara ambilin sampah, betul? Ya, kita lihat. Ternyata penghukum itu bisa jadi, contohnya menghukum hormat pada bendera selama 1 jam, itu menghukum. Kan contoh, Bu, contoh. Pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berubah seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah sebagai teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu adalah pemantau. Jadi dia selalu melihat nih kesalahan yang sudah sering dilakukan Anda. Nah, sini adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita menanyakan lagi ke anak ya, bagaimana nih cara dia memperbaikinya. Nah, itu adalah posisi manajer. Teori. Nah, di sini ada cuplikan video tentang 5 posisi kontrol guru. Kita simak bersama.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghubung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Siapa bukan? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah beri terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Keluarga pasti kayak gitu. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah menonton cuplikan video tentang 5 posisi kontrol guru. Di situ ada yang pertama sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di manakah 5 posisi kontrol Bapak Ibu? Apakah penghukum? Mungkin benar kata Bu Ana, di dunia nyata kita tahu nih posisi kontrol kita, tapi harusnya kita tahu kita harus posisi kontrol itu sebagai manajer. Itu adalah posisi yang disarankan untuk kita menghadapi murid, karena dengan posisi manajer kita bisa memberikan hal-hal positif kepada murid. Murid bisa jadi lebih mandiri, bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka perbuat. Tapi kenyataannya nyatanya di aslinya, ya itu balik lagi ke diri Bapak Ibu sendiri, ya.
Saya sudah menanyakan tentang posisi kontrolis, terutama saya. Mungkin selama ini saya ada di posisi kontrol teman atau pemantau, itu yang saya rasakan. Tapi setelah mempelajari 5 posisi kontrol saya sebagai guru, saya akan insya Allah nih, kalau bisa, saya akan mencoba menjadi manajer. Begitu, Bapak Ibu. Nah, di sini posisi kontrol, saya mempunyai ada nih. Posisi kontrol, apakah aku? Kalau kamu tidak melakukannya, Ibu akan posisi kontrol apa itu, Ibu? Pembuku. Dengan nada yang sambil menunjuk-nunjuk ya, tentunya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu sudah mengecewakan Ibu. Ya, pembuat merasa bersalah. Apakah Bu Nadia seperti itu? Bisa jadi. Posisi kontrol apakah aku? Ya sudah, nanti Ibu bantu bereskan. Teman. Biasanya berolahraga kata trainer yang seperti ini ya, betul. Posisi kontrol apakah aku? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Pemantau. Oke. Yang terakhir, ini adalah contohnya. Apa konsekuensinya? Kok sama? Apa? Oke. Mungkin itu adalah posisi manajer. Oke. Di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, kita ganti, bukan peraturan, tapi keyakinan. Karena dengan keyakinan kelas, siswa atau murid, dia bisa meyakini keyakinan kelas mereka yang sudah disepakati mereka. Jadi seluruh siswa akan lebih patuh atau mengingat tentang keyakinan yang sudah mereka buat dan mereka sepakati. Beda dengan peraturan kelas. Jika peraturan kelas itu ketika kita melanggar akan ada, ya mungkin ada konsekuensinya juga, ada hukumannya, ada sanksinya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas, kita bisa bertanya, apakah kamu sudah meyakini keyakinan yang sudah kamu buat, yang sudah disepakati? Mungkin itu. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas bersifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi poin-poin pentingnya saja. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ketika kita awal semester, kita sudah membuat keyakinan kelas. Pastinya dengan kesepakatan anak murid. Nah, saya juga sebagai guru olahraga, saya membuat keyakinan dalam pembelajaran PJOK yang tentunya sudah disetujui oleh anak-anak. Jadi anak-anak tidak melanggarnya. Contohnya seperti wajib memakai pakaian olahraga. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang tadi ya. Nah, di sini segitiga restitusi ini kita menerapkan diri kita sebagai seorang manajer. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan segitiga restitusi ini, kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Yang pertama ada memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu menanyakannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, untuk kestabilan identitas, kita akan bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah segitiga restitusi kita sebagai seorang manajer. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan kita bertanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukannya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari pemahaman ini.
kamu berhak merasa begitu. Itu adalah pertanyaan atau ungkapan untuk menstabilkan identitas ketika kita mendapatkan masalah atau permasalahan si anak. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Oh, lebih baik. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan keras kita? Kita akan menanyakan itu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya coba. Mungkin ini masih belajar ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kita lihat videonya. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, Nova. Silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Ibu Guru? Belum tahu Bu. Apakah kemarin kamu makan juga? Tidak Bu. Nova, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu Guru. Kamu setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mau makan tugas? Saya capek masuk Bu. Soalnya saya harus sambil belajar. Akhirnya Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum. Keyakinan kelas kita yang mana? Bu. Nah, ternyata kamu tahu, lalu kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan dikurangkan lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Guru. Dan saya akan mengumpulkannya besok. Baik. Ibu apresiasi untuk tanggung jawab dan komitmen kita. Terima kasih. Karena azan kita stop dulu sebentar ya Bapak Ibu. Di ruangan
Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Di sini ada satu video lagi tentang segitiga, penerapan segitiga restitusi, tapi beda kasus. Dapat, kamu tahu mengapa dipanggil ibu guru? Tahu guru. Tahu. Nah, dapat satu kemarin kamu tidak ikut tatap muka pramuka ya? Iya Bu, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena saya sudah janji mau naik sepeda dengan teman. Dalam pasti sangat menyenangkan. Itu juga pasti sangat senang jika main. Namun, apakah kamu yang melakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan kegiatan kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu utarakan? Saya mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembimbing pramuka Bu. Nah, mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan teman Bu. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib antara sekolah ya? Iya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih baik. Baik, terima kasih. Dapat, jangan kembali ke kelasnya. Bapak Ibu, itu adalah dua video tugas saya mendemonstrasi tugas tentang disiplin positif, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Mungkin terlihatnya karena ini skenario-nya belum hafal, jadi mereka membaca. Tapi di situ saya sudah mempraktekkan tentang saya, posisi kontrol saya sebagai seorang manajer. Jadi ternyata kita harus, ketika kita memposisikan kita sebagai seorang manajer, kita akan bisa membuat siswa lebih bertanggung jawab akan apa yang akan mereka lakukan ketika mereka sudah membuat kesalahan tersebut. Baik, kesimpulan dari aksi nyata saya ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan, itu adalah standar nasional pendidikan. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mencoba menjadi posisi kontrol seorang manajer. Semoga bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu adalah estimasi saya hari ini tentang hasil nyata saya. Terima kasih. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, teman-teman, setelah ini saya ingin membuka pertanyaan nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang definisi saya atau hasil nyata saya tentang bullying positif ini? Silakan Bapak Ibu. Saya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya mendapatkan ilmu baru ya Bu Gina, bahwa dalam disiplin positif ini ada yang namanya keyakinan kelas. Sedangkan saya belum menerapkan itu. Di dalam kelas saya baru membuatnya kesepakatan kelas. Jadi apa bedanya gitu antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, dan contohnya gimana? Baik, terima kasih kepada Bu Ana yang sudah menanyakan perbedaan dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, karena sudah membuat kesepakatan kelas di awal semester. Izin menjawab ya, mohon maaf nih kalau kurang. Keyakinan kelas itu turunan dari kesepakatan kelas. Jadi di awal kita membuat kesepakatan kelas dulu. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, disepakati dengan murid-murid kita, mereka sepakat. Nah, ketika mereka sepakat, berarti mereka harus meyakini kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Nah, di situ adalah keyakinan kelasnya. Jadi kita bisa menanyakan bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan bahwa mereka sudah meyakini menanamkan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Gitu. Jadi ketika kita sudah buat kesepakatan kelas, siswa pasti akan harus ya
meyakini keyakinan kelas mereka. Dan otomatis siswa juga biasanya akan berpikir kembali untuk melakukan atau kesalahan melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Mungkin itu Bu yang saya tahu. Berarti kalau keyakinan kelas itu tidak berbentuk tertulis. Nah, yang tertulis itu berarti kesepakatan kelas. Laksanaannya kan ya. Laksanaannya. Jadi harus meyakini. Jadi apa ya? Kalau itu harus Beli. Nah, harus menerapkan gitu ya. Meyakini menerapkan bahwa ini loh kesepakatan kelas kita gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Yang lain? Baik Pak. Kalau Muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya bertanya kepada Ibu Ina ya, yang sedang melakukan diseminasi pada siang hari ini. Tadi setelah saya simak ya Ibu, di situ kan ada bahwa di sekolah atau guru ya tidak tepat kalau untuk memberikan hadiah ya Bu ya, hadiah kepada siswanya gitu ya, dalam bentuk apapun. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ketika sebaliknya, kalau misalnya seorang siswa atau wali murid memberikan hadiah kepada gurunya, misalnya sebelum pembagian rapot atau setelah pembagian rapot. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moni, pertanyaannya luar biasa ya. Tentang pemberian reward atau pemberian hadiah. Dibalik, bukan kita guru yang memberi murid, tapi wali murid yang memberi kita sebagai wali kelas. Sebelum bagi rapot atau setelah bagi rapot. Nah, di sini kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ ada yang namanya pengakuan. Sama. Nah, bukan. Nah, di sini kita ada penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ternyata wali murid kita juga mengakui ya kemampuan kita dalam mendidik anak mereka. Jadi sebenarnya kalau itu wajar saja karena mereka memberikan pengakuan atau memberikan apresiasi terhadap Bapak Ibu guru atau terima kasih terhadap anaknya yang sudah dididik Bapak Ibu. Tapi baik lagi Kak, itu juga tergantung wali muridnya ya, ikhlas atau tidak. Jadi untuk memberi reward itu kepada guru itu sebenarnya boleh-boleh saja, karena itu juga mereka memberikan apresiasi atas kinerja Bapak Ibu terhadap yang sudah mendidik anak mereka. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Iya Pak. Ya, ini sekedar meluruskan saja ya. Kalau di situ memang reward itu kan macam-macam ya. Ada yang bentuk barang, ada yang pujian. Nah, yang barangkali kalau di materi itu rewardnya berbentuk barang. Nah, itu mungkin tidak boleh lah. Untuk reward itu kalau berbentuk barang barangkali tidak boleh. Nah, dianggapnya itu nanti ketergantungan. Jadi anak bisa jawab, kalau tidak ada rewardnya tidak jawab. Tapi kalau untuk pujian mah saya kira bisa. Misalnya kasih tepuk tangan, nah itu kan memberikan reward juga, tapi berbentuk bukan barang. Ya, kita misalnya anak suruh menjawab ini itu, kita kasih
semangat itu tepuk tangan, itu boleh ya. Atau kita kasih jempol di mana itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah memberi bentuk barang. Kemudian di mana kalau untuk guru, nah, itu tergantung keikhlasan daripada bapak dan ibu. Yang sebenarnya menurut KPK itu tidak boleh. Ya, tidak boleh itu. Walaupun di mana juga tidak boleh. Menurut KPK ya. Tapi kalau secara ikhlas ya silakan saja. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah meluruskan tentang ribut ini. Betul kata Bapak, kita juga sebenarnya boleh sih mengambil reward pada murid yaitu dengan apresiasi ya, karena siswa juga butuh pengakuan dan butuh berbagi atau memberi karena mereka juga memiliki harga diri ya. Nah, mungkin itu yang sudah bisa saya sampaikan dalam aksi nyata saya di Seminari Modul 1.4 ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Basbara sudah memberikan waktunya. Saya cukupkan acara diseminasi ini. Terakhir nih Bapak Ibu sebelum ditutup pemasukan salam, saya ingin menanyakan nih mungkin ada satu ibu bapak yang bisa menyampaikan perasaan Bapak Ibu setelah saya menyampaikan diseminasi hari ini. Perasaannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Perasaannya untuk hari ini saya cukup happy walaupun emang agak sedikit ngantuk. Karena apa? Karena dengan ini saya mendapatkan ilmu yang baru. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa tergerak menjadi CG